Hai para Niku user dan kaum ibu kaum yang paling hobinya itu rebahan sambil nonton NTR. Seperti di judul video kali ini guys, gua pengen bahas anime-anime dengan karakter utama yang memiliki sebuah kekuatan tapi orang lain itu tidak mengetahuinya. Ya ada sih yang tahu, tapi palingan itu cuma orang terdekatnya. Nah balik lagi ke topik nih guys, apa saja sih anime-anime yang karakter utamanya itu memiliki kekuatan tapi orang lain itu tidak mengetahui kekuatan tersebut. Nah tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Bounen no Shamdo. Nah ini adalah salah satu anime favorit gua nih, dengan visualnya yang keren. Ya walaupun anime ini agak sci-fi gitu sih, jadi lu bakalan ngelihat alat-alat perang yang agak canggih gitulah. Ceritanya sendiri bermula di suatu pagi di sebuah pulau yang bernama Sentan guys. Takehara Akiyuki membiarkan seorang gadis asing ikut naik bus di sekolahannya. Tapi kemudian gadis tersebut itu meledakkan bom dan menanamkan Hiroko atau sel monster ke dalam tubuh Akiyuki dan mengubahnya menjadi jamet anjing. Nah secara bersamaan ya ada sebuah serangan di pulau Sentan dengan senjata biologis yang bernama Hitogata. Nah hal inilah yang mengundang karakter yang bernama Nakayami ke tengah-tengah medan pertempuran, di mana dia ini bertemu dengan Akiyuki dan mengembalikan kemanusiaannya. Nah pada saat itu juga nih takdir mereka berdua ini dimulai untuk menyelamatkan dunia yang diambang kehancuran guys. Devil Survivor 2 The Animation. Ya walaupun namanya Devil Survivor kedua, tapi sebenarnya anime ini itu nggak punya prequel guys. Dimana seri ini lebih ke adaptasi game doang sih yang berjalan tanpa prequel. Anime ini menceritakan tentang 7 hari peradilan manusia guys, dimana Kazuki Hibiki adalah seorang anak SMA biasa yang secara mengejutkan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari kemusnahan guys. Bermula ketika si Hibiki ini menunggu temannya yaitu Daichi yang baru keluar seusai ujian tryout. Mereka ini menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe. Nah disinilah Daichi ini memperkenalkan sebuah situs video yang cukup unik yang bernama Nisia. Nisia adalah sebuah situs video yang bisa menayangkan kematian temanmu. Dan ketika mereka ini menaiki kereta, Nisia memberikan notifikasi tentang video baru kematian. Daichi dan Hibiki sama-sama terkejut ketika melihat video tersebut, karena masing-masing dari mereka ini akan mati karena kereta yang mereka tumpangi. Dan benar saja berapa menit berselang, stasiun itu mulai roboh dan rel kereta pun bergeser sehingga menghantam peron-peron di stasiun. Nah setelah tragedi tersebut itulah saat mereka akan mati, mereka ini disuruh pilihan hidup atau mati. Jika mereka ini memilih hidup, syaratnya itu harus mengikuti kehidupan di dalam aplikasi tersebut guys. Dan dimulailah tuh sebuah cerita Devil Survivor. Garu Hanu no Kokunin. Nah bicara tentang Garu The Animation, yap anime ini adalah buatan studio MAPPA. Yah lu tau lah, studio yang akan ngegarap Shingeki no Kyojin season 4 besok guys. Dan sebelum lu nonton Shingeki no Kyojin, nih anime bisa menjadi penyegar lah ya, dan bisa jadi gambaran mungkin Shingeki no Kyojin bakalan seperti apa visualnya, yang bakalan ngandelin 3D banget lah ya. Boku no Pico mungkin saja pakai ala-ala 3D gitu bakalan bagus guys. Apalagi nih ya pas pedang-pedangannya itu tuh. Seperti apa ya? Cerita anime ini dimulai ketika seorang raja konselor meluncurkan perburuan penyihir guys, yang bakalan membahayakan Night Makai dan juga Makai Priest guys, yang seharusnya tugas mereka ini adalah melindungi orang-orang kerajaan guys. Ini malah sebaiknya diburu dan dibunuh. Nah mulailah tuh ada seorang Makai Priest yang telah dijatuhi hukuman mati. Nah saat itu juga dia ini melahirkan seorang putra guys. Anak ini itu akhirnya diselamatkan oleh ayahnya yang seorang Makai Knight. Dan akhirnya ketika dia ini dewasa, dia ini mewarisi Golden Armor sebagai keturunan Golden Knight guys. Nah di sisi lain ada sebuah kerajaan di mana penasihat raja telah mengambil alih negara. Nah gara-gara rajanya itu sudah jatuh sakit dan pangeran itu diusir oleh ibunya. Nah mulai itulah cerita di mana sang pangeran ini datang mencari kesatria emas legendaris dengan harapan bisa merebut kembali tuh kerajaannya. Be the Beginning. Nah ini nih anime yang temanya kriminal tapi bisa dibilang seru untuk diikuti guys. Apalagi buat kalian yang langganan Netflix, wajib banget lah nonton anime ini. Bersetting di dunia yang memiliki teknologi mutakhir, aksi dan kejahatan melebar di dunia kepulauan Seremona, di mana sang karakter utama yang bernama Koku dan seorang investor legendaris dari kepolisian RIS bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh organisasi kejahatan. Dan juga ada karakter seorang pembunuh berantai yang bernama Killer Bee.
BTW bukan Killer Bee yang ada di Naruto itu, beda lagi guys. Dan yang paling seru itu adalah unsur actionnya ini nih, yang bikin anime ini beda banget dengan anime-anime detektif lainnya guys. Full Time Magister. Nah ini nih, dari anime ini kalian harus belajar guys, agar kalian itu bisa belajar merendah untuk meroket guys. Kenapa gua bilang elu? Karena elu itu ya elah dapat dojin NTR loli aja udah sombongnya minta ampun, gak mau bagi-bagi gitu kan. Awas lu ntar kena azab anjing. Bercerita tentang karakter utama yang bernama Mofan guys. Awalnya dia ini bersekolah di sekolah elit gitulah. Mofan ini dihujat oleh teman-teman kelasnya karena dia ini direndahkan. Mofan pun hanya bersabar karena dia ini punya koleksi dojin segudang lah ya. Dan di saat penentuan elemen sihir atau yang di dalam animenya itu disebut dengan Eweken, Mofan ini berhasil mendapatkan 2 elemen. Yang bisa dibilang sangat jarang banget lah ada orang yang bisa mendapatkan 2 elemen guys. Kalau sampai ada yang dapat 2 berarti dia ini pengoleksi dojin loli anjing. Nah elemen tersebut yaitu api dan juga petir guys. Awalnya teman-temannya ini hanya mengetahui bahwa Mofan ini hanya memiliki elemen api. Sebegitu baiknya Mofan kan dengan teman-temannya, dia ini berusaha untuk menyembunyikan elemen petirnya. Karena kalau dia menunjukkan semua kekuatannya, pasti bakal ada aja tuh murid yang syirik tuh. Iri bilang aja bos. The Daily Life of the Immortal King, yang juga berarti setiap orang ini memiliki kekuatan energi spiritual yang berbeda-beda guys. Salah satu di antara mereka adalah Wang Ling. Dia ini adalah seorang kultivator yang memiliki anugerah energi yang sangat besar sejak dia lahir. Pada saat Wang Ling ini menyaksikannya, kekuatannya itu pun terpancing dalam dirinya. Dia ini berhadapan dengan seorang raja iblis dan berhasil mengalahkannya. Hal tersebut lantaran Wang Ling ini memiliki kekuatan supranatural yang tidak terbatas dan lebih besar dari siapapun guys. Namun karena Wang Ling ini tinggal di antara sekelompok siswa-siswa yang biasa, dia ini mau tidak mau harus menyembunyikan kekuatannya agar tidak memancing perhatian dan tidak diketahui oleh orang lain guys. Dia pun ini melewati kejadian-kejadian yang menarik dan juga pertempuran di masa sekolahnya guys. Terutama sekarang saat dia itu sudah beranjak ke usia yang 16 tahun. Sayangnya walaupun Wang Ling ini melewati masa-masa remajanya dengan normal, dia ini harus berhadapan dengan keadaan yang membuatnya itu harus mengeluarkan energi spiritualnya. Tapi karena kekuatannya yang sangat luar biasa inilah, dia ini belum berhasil tuh menggunakan 100% untuk mengendalikan kekuatannya agar tidak keluar terlalu banyak guys. Nah karena hal tersebut itulah Wang Ling harus berkali-kali tuh menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah menyaksikan pertempurannya guys. Nah sebelum kita masuk ke list utamanya, ada beberapa honorable mention yang gak terlalu banyak sih. Jadi gua masukin ke honorable mention. One Punch Man, Boku Dake ga Inai Machi, Oari no Seraph, Zetman. Nah ini adalah anime yang bikin pusing nih. Sebenarnya yang pihak salah itu siapa nih? Si monster, si pemburu, si ilmuwan, atau si Pico? Atau kalian tuh wibu-wibu yang dapat dojin gak bagi-bagi? Bercerita tentang corporation yang bernama Amagi guys. Mereka ini menciptakan monster-monster untuk kemudian diadu sebagai bahan hiburan. Sampai pada suatu hari, monster-monster tersebut itu mendadak memberontak. Akhirnya Amagi Corporation ini menciptakan seorang pemburu yang disebut dengan GET. Tapi ilmuwan yang ada di balik Amagi Corporation lalu memutuskan kabur bersama GET yang masih dalam wujud bayi dan membesarkannya sebagai manusia biasa yang bernama Jin guys. Rencana ilmuwan yang bernama Kanzaki ini akhirnya berjalan lancar selama beberapa tahun. Namun ketika monster-monster itu yang kini menyebut dirinya itu evil muncul kembali tuh setelah lama bersembunyi dan mulai mengacau. Kekuatan GET yang ada di dalam Jin ini pun mulai bangkit guys. Ya karena agar bisa menyelesaikan kekacauan ini. Nah itulah anime-anime dimana karakter utamanya ini memiliki kekuatan tapi tidak ada orang yang tahu guys, atau sedikit banget orang yang tahu. Itu pun palingan hanya orang terdekat. Nah manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Eko Pinduri. Sampai jumpa di next episode.